Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu langsung ke materi terakhir ya. Kenapa? Karena di materi selanjutnya itu yang seperti distribusi peluang multinom, kemudian Poisson dan sebagainya itu hampir mirip dengan distribusi peluang binomial ya. Jadi insya Allah kalau adik-adik sekalian belajar secara otodidak, insya Allah bisa ya. Ya, jadi Ibu langsung loncat ke sini ke materi terakhir, regresi dan korelasi linear. Ya, kenapa? Karena terkadang teori regresi dan korelasi ini Anda gunakan nanti pada saat menggunakan salah satu metode dalam kecerdasan buatan, ya. Nah, kita langsung masuk saja ke materi yaitu regresi dan korelasi. Ya, jadi penemunya itu adalah Sir Francis Galton pada tahun 1800-an hingga 1911. Ya, di mana regresi itu adalah ini ya, persamaan matematik. Jadi kalau ada regresi berarti kalau ada persamaan matematik berarti Anda bisa menyelesaikannya menggunakan persamaan regresi. Ya. Jadi persamaan yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau dependent variabel dan nilai peubah bebas atau independen. Nah, di mana regresi dan korelasi linear ini identik dengan kurva ya, yang seperti ini. Diagram kalau dalam statistika dia disebut diagram pencar, tapi kalau dalam kayak kita ilmu informatika ini bisa dibaca sebagai kurva saja ya. Ada kurva X dan ada kurva Y, kemudian di dalamnya akan tergambar pola dari suatu data yang akan Anda cari persamaan regresinya. Nah, adapun persamaan regresi yang bisa kalian gunakan itu bentuknya seperti ini. Y sama dengan A tambah BX. Ya, di mana Anda mau mengetahui berapa nilai Y yang dipengaruhi oleh nilai A dan B, kemudian sesuai dengan berapa nilai yang ada di sumbu X-nya. Nah, kemudian nilai sumbu X itu disebut sebagai nilai peubah bebas atau independen. Nah, sementara sumbu Y disebut sebagai nilai peubah tak bebas atau dependen. Kenapa? Karena kurva Y ini ditentukan oleh nilai yang berada di nilai A dan B pada suatu data. Begitu juga dengan kurva X, ya. Nah, kemudian dua variabel yang berhubungan atau disebut dengan bivariat itu nanti akan diplotkan dalam grafik, ya, dalam grafik diagram pencar tersebut. Nah, dari polanya ini kita akan bisa menemukan ada hubungan yang positif linear, ada juga hubungan yang negatif linear, ada juga hubungan yang non linear atau eksponensial. Ya. Dan bisa juga tidak ada hubungan. Nah, ini sebentar kita bisa lihat kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai negatif, kapan dia disebut non-linear, dan kapan dia tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Nah, kemudian jika Anda sudah mengetahui yang mana itu nilai peubah tak bebas itu yang Y, ya, karena dia yang mau dicari, sementara X itu yang bebas, yang bebas. Ini tak bebas karena ditentukan oleh nilai X. Sementara X itu bebas atau bebas itu artinya independen ya. Tak bebas itu independen. Sorry, terbalik. Bebas itu independen ya. Sorry, independen, merdeka ya. Nilai peubah bebas itu independen, tak bebas itu dependen. Kalau nggak mau terbalik-balik, pahami saja yang bahasa Indonesianya saja ya. Y itu tidak bebas. Kemudian yang X itu bebas, ya, nilai peubah bebas, variabel bebas, begitu. Nah, misalnya ada contoh umur, kemudian ada variabel umur, ada variabel tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman
Ya, ini Y ditentukan oleh umur tanaman. Cocok Mi, begitu? Atau terbalik? Umur ditentukan oleh tinggi tanaman. Bagaimana pemahaman kalian? Tinggi tanaman, satu tanaman itu tinggi, ya, tinggi dan rendahnya ditentukan oleh umur, atau umur tanaman ditentukan oleh tinggi dan rendahnya suatu tanaman. Benar Mi nih Bu. Hah? Benar, yang Benar, Mi. tinggi. Kenapa? Yang benar yang mana? Tinggi tanaman dipengaruhi oleh umur atau umur dipengaruhi oleh tinggi tanaman? Tinggi tanaman yang dipengaruhi sama umur. Angkat tangan, angkat tangan. Umur menentukan tinggi tanaman. Berarti tinggi tanaman ditentukan oleh umur. Ya, jadi siapa yang bebas, siapa yang tidak bebas? Umur yang bebas Bu. Iya, ya, jadi variabel bebasnya itu umur, yang tidak bebas itu tinggi tanaman, karena tinggi tanaman dipengaruhi oleh umur, ya. Bisa dipahami? Jadi seperti itu untuk memahami variabel bebas dan tidak bebas, ya. Nah, kita lihat juga contoh biaya promosi dan volume penjualan. Ya, biaya promosi, volume penjualan. Siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, siapa nama? Nama. Faiza. Apa Faiza? Yang mempengaruhi. Jadi siapa yang bebas, siapa yang tidak bebas? Iya, ya. Jadi seperti itu. Jadi variabel bebasnya itu biaya promosi, variabel tidak bebasnya volume penjualan. Variabel bebas kita berikan dia simbol X, variabel tidak bebas itu simbol Y, ya. Jadi bisa dipahami perbedaan antara variabel bebas dan tidak bebas, ya. Apalagi bahasa Inggrisnya bebas? Independen, ya. Kalau bebas tidak terbalik. Terbalik, ya. Bebas, merdeka, berarti independen, tidak terikat, ya. Tapi kalau tak bebas, dependen, dia terikat, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ternyata ada jenis-jenis persamaan regresi. Ada regresi linear sederhana, ada juga regresi linear berganda. Ada juga regresi non-linear yang dimana jenisnya itu adalah regresi eksponensial. Nah, kita mulai dari regresi linear. Bentuk umum dari regresi linear itu seperti ini. Y sama dengan A tambah BX. Ya, di mana Y itu peubah tak bebasnya atau dependennya, X itu peubah bebasnya atau independennya, kemudian A itu nilai konstanta dan B itu nilai kemiringannya. Nah, kemudian kalau regresi linear berganda, rumusnya itu berbeda ya dengan yang sederhana. Itu lebih dari satu variabel B-nya, ya, atau nilai kemiringannya. Kemiringannya ada beberapa macam. Begitu juga dengan nilai X-nya, ya. Nah, jadi untuk regresi linear berganda, Y sama dengan A tambah A-nya, nilai A-nya cuma 1 atau konstantanya cuma 1. Ditambah B1 kali X1, tambah B2 kali X2, sampai tambah Bn kali Xn. Nah, dia disebut berganda karena nilai variabel B dan X-nya lebih dari 1. B itu kemiringan, ya, kemiringan dari kurva yang akan Anda lihat dari suatu diagram state-nya atau regresinya. Nah, kemudian untuk regresi nonlinear, rumusnya itu, atau regresi eksponensial, rumusnya Y sama dengan A kali B pangkat X. Ya, jadi nilai konstanta dikali dengan kemiringan pangkat X. Nah, ini bisa dikerjakan menggunakan logaritma. Bisa juga menggunakan logaritma. Logaritma Y sama dengan logaritma A, tapi dia pakai tambah. Kalau Anda mau pakai logaritma, ya, logaritma A tambah logaritma B kali X.
Jadi boleh menggunakan persamaan A kali B pangkat X, bisa juga pakai logaritma. Nah, kita mulai dari regresi linear sederhana, ya. Ya, metode kuadrat terkecil yaitu metode paling populer, ya. Jadi kalau ada persamaan yang menggunakan ada metode seperti ini, least square method. Nah, least square method itu biasanya digunakan dalam sistem atau aplikasi prediksi, ya, prediksi penjualan kah, prediksi produksi kah, ya, prediksi. Nah, ini bisa Anda gunakan menggunakan regresi linear sederhana. Ya. Nah, kapan dia nilai B? Ya, nilai kemiringan, ya. B itu kemiringan. Jadi kemiringan itu bisa naik, bisa turun. Jadi ini kemiringan ini biasa kita sebut dalam data mining atau di kecerdasan buatan itu disebut dengan tren, ya. Bagaimana trennya suatu data yang kalian gunakan? Apakah misalnya dari tahun, ya, dari tahun ke tahun semakin bertambah datanya, ataukah dari tahun ke tahun semakin turun? Jadi kalau semakin naik berarti dikatakan trennya naik. Kalau semakin turun berarti dikatakan trennya turun, ya. Nah, kalau dia naik, kurvanya naik, ya, berarti B-nya itu positif. Nah, persamaan yang kalian gunakan itu Y sama dengan A tambah BX. Kalau kurva yang kalian dapatkan itu trennya naik. Tapi kalau trennya turun, maka gunakan persamaan Y sama dengan A kurang BX. Nah, jadi yang Anda positif dan negatifkan itu nilai B-nya. Ya. Jadi persamaan ini ditentukan oleh tren dari suatu kurva yang telah kalian gambarkan, ya, atau kalian dapatkan dari misalnya kalian menggunakan pemrograman MATLAB kah atau Python. Nah, itu bisa kalian panggil salah satu toolbox-nya untuk menggambarkan bagaimana kurva lain dari data yang kalian gunakan, ya. Nah, jadi dari kurva yang ditampilkan nanti di aplikasi atau program yang kalian gunakan itu Anda lihat trennya, apakah semakin naik atau semakin turun, ya. Nah, selanjutnya bagaimana mendapatkan nilai B? Itu bisa Anda menggunakan rumus ini. Luar biasa ya rumusnya. Ya, makanya kenapa di pertemuan awal yang kemarin Anda harus mempelajari teori sigma, ya, atau hukum penjumlahan, ya, karena akan digunakan sampai di akhir materi perkuliahan statistika. Jadi untuk mendapatkan nilai B, rumusnya itu N, ya, di mana N itu banyak data, ya, banyak jumlah data. Kemudian dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, X I dikali YI. Ya, nilai data ke I, nilai data X ke I, dikali nilai data Y ke I. Nah, itu dikalikan dulu, baru nanti dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan N. Kemudian dikurang sigma XI, jumlah dari data X, ya, kemudian sigma YI, jumlah dari data Y, kemudian dibagi N kali sigma XI kuadrat. Nah, kalau begini bentuknya bagaimana nih caranya? Dikuadratkan dulu baru disigmakan, atau sigma dulu baru kuadrat? Angkat tangan. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Misalnya datanya Sigma dulu, Bu. misalnya datanya ada 3, X-nya ada 3. Nah, ini bagaimana penjabarannya kalau seperti ini modelnya? Sigma XI pangkat 2. Apakah X1 tambah X2 tambah X3 lalu dikuadratkan, atau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat? Yeah. Ya, siapa namanya di belakang? Siapa? Astrid, ya. Yang mana Astrid? Iya, jadi masing-masing dikuadratkan baru ditambahkan, ya. Jadi ini penjabarannya, kalau misalnya ada 3 datanya, X1 kuadrat baru tambah, ya. Kemudian X2 kuadrat tambah, baru X3 kuadrat. Kalau datanya ada 3, ya, seperti itu. Kemudian kurang sigma XI. Nah, kalau ini cuma XI aja. Sama dengan yang di atas ini, ya.
Nah, kemudian setelah Anda mendapatkan nilai B, baru bisa didapatkan nilai A dengan rumus Y kurang BX. Ya, ini tergantung dari bentuk kurvanya ya, yang mana. Kalau kurvanya yang naik berarti kalau kurvanya positif berarti A-nya begini, A sama dengan Y kurang BX. A-nya berpindah atau A-nya tetap, tapi B-nya berpindah ke kiri. Tapi kalau kurvanya turun, maka gunakan A sama dengan Y tambah BX. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga ya bisa juga menggunakan seperti ini, bisa juga seperti di sebelah kanan ini. A sama dengan sigma Y dibagi N kurang B dikali sigma XI kurang bagi N. Ya. Agak jelimet kalau kita lihat saja rumusnya seperti ini memang, tapi kita lihat bagaimana penerapannya dalam suatu data, ya. Nah, misalnya berikut ada data biaya promosi dalam juta rupiah, kemudian ada juga data volume penjualan dalam ratusan juta liter. Nah, pada suatu perusahaan, ya. Ya, tadi kan Anda sudah bisa membedakan toh yang mana variabel bebas dan tidak bebas, ya. Yang mana yang dipengaruhi dan yang mana mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu yang bebas, yang tidak yang terbalik ya. Yang mempengaruhi itu yang bebas, yang tidak dipengaruhi itu yang dipengaruhi itu kenapa tidak dipengaruhi? Yang dipengaruhi itu yang tidak bebas atau Y. Jadi X itu biaya promosi, Y itu volume penjualan. Kemudian ini datanya ada berapa tahun ini? 5 ya, dari tahun 92 sampai 96. Nah, kemudian ada data biaya promosinya, ada data volume penjualannya. Nah, kemudian tambahkan Ki, misalnya cuman ini di data yang kalian peroleh toh dari perusahaan, ya misalnya Anda mau prediksi berapa penjualan untuk tahun 97, berapa penjualan pada tahun 2022. Nah, itu menggunakan data biaya promosi dan data volume penjualan dari tahun ke tahun, ya. Nah, kemudian tambahkan Ki 3 kolom untuk mendapatkan nilai X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Ya, karena ini dibutuhkan di dalam penentuan nilai A dan B-nya nanti. Ya. Nah, ini X, kita jumlahkan dulu, jadinya dia sigma X. Ya. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 hasilnya 26. Begitu juga dengan Y. Kalian jumlahkan maka itu adalah sigma Y. Lalu cari X kali Y, berarti X dikali Y. 2 kali 5, 10. 4 kali 6, 24. Ya, begitu seterusnya, kemudian jumlahkan. Nah, di mana sigma XY sama dengan total hasilnya ini adalah 232. Nah, kemudian tambahkan lagi kolom X kuadrat. Ya, X kuadrat berarti fokus ke kolom biaya promosi atau X. Ya, jadi fokus ke sini. 2 dikuadratkan hasilnya 4. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Nah, ini tadi yang pertanyaannya Ibu. Toh, yang sigma X kuadrat. Berarti masing-masing dikuadratkan dulu. Baru disigmakan, dijumlahkan. Ya, hasilnya 158. Begitu juga dengan Y kuadrat. Fokusnya ke kolom Y atau volume penjualan. 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36, begitu seterusnya sampai di bawah, kemudian jumlahkan untuk mendapatkan sigma Y kuadrat, hasilnya 346. Nah, kemudian bentuk umum regresi linear itu Y sama dengan A tambah BX. Kemudian datanya, total datanya ini ada berapa tahun? Ada 5, nah berarti N-nya sama dengan 5. Ya, jadi total data itu ini jumlah barisnya. Ya. Nah, kemudian masukkan Mi ke dalam rumus untuk mendapatkan nilai B tadi, ya. N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat kurang sigma, oh ini ada kuadratnya ya. Ini sigma X dulu baru dikuadratkan. Oh ini tadi saya lupa baca. Ya, ternyata ini adalah sigma X lalu dikuadratkan. Nah, beda ya dengan ini.
Kalau yang ini dia jumlahkan dulu nilai X-nya, baru dikuadratkan. Ya. Berarti yang mana? Kalau sigma X dalam kurung kuadrat, berarti yang mana di sini kita ambil? Di dalam tabel. Untuk mendapatkan ini. Sigma X lalu dikuadratkan. Yang mana? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, siapa nama? Haslinda. Yang mana Haslinda? Yang ini ya. Ya, jadi sigma X dikuadratkan ya. Jadi 26 pangkat 2. Jadi beda dengan sigma X kuadrat. Ya, beda. Kemudian masukkan nilainya. N tadi ada 5 tahun berarti 5. Kemudian sigma XY. Sigma XY yang mana di sini sigma XY? 2, 3, 2. Iya. Tulis maki 5 kali 2, 3, 2. Lalu dikurang sigma X kali sigma Y. Yang mana itu di sini sigma X dan sigma Y? Ya, 26 dan 40. Ya. 26 kali 40 dibagi N. N-nya 5 kali sigma X kuadrat. Yang mana sigma X kuadrat? Ya, 158. Lalu dikurang sigma X kuadrat, yaitu 26 pangkat 2. Ya. Ya, silakan yang dalam kurung kalian kerjakan dulu. 5 kali 232 hasilnya 1160. Dikurang 26 kali 40 hasilnya 1040. Dibagi 5 kali 158 hasilnya 790. Dikurang 26 pangkat 2 hasilnya 676. Nah, ini silakan olah pakai kalkulator. Hasilnya 120 dibagi 114. Hasilnya 1,0526, 1,0526 atau dibulatkan jadi 1,053. Nah, kemudian masukkan lagi ke dalam rumus A. Ya, rumus A tadi ini. Sigma Y dibagi N kurang B kali sigma X per N. Ini. Masukkan nilainya. Sigma Y ada yang mana sigma Y? 40 ya. Dibagi N, N-nya 5. Kurang B. Ya, ambil makin nilainya B. 1,053 ya. Kemudian dikali sigma X. Yang mana sigma X? 26. Dibagi N yaitu 5. Nah, caranya kerjakan dulu yang ini. Ya, atau untuk mudahnya boleh ya, kalau yang ini terserah sih mau ini dikali ke sini dulu baru dibagi atau ini dulu yang kalian atau yang ini dulu kalian bagi baru dikali ke sini. Itu sama aja hasilnya, ya. Ya, jadi ini dulu yang kalian kerjakan. Nah, hasilnya itu 5,2 ya, ini 1,053 dikali 26 bagi 5 hasilnya 5,2. Nah, 10 menit lagi berakhir ya. Yang di online kalau putus join kembali. Apa lagi? Nah, ini 40 bagi 5 hasilnya 8. Oh, sorry. Berarti ini yang 26 bagi 5 itu ini ya, 5,2, sorry. Nah, sementara yang ini masih tetap belum dikalikan dengan 5,2. Jadi 40 bagi 5, 8. Kemudian ini lagi yang kalian selesaikan. 1 kali 0,5263 kali 5,2. Hasilnya 5,4736. Baru dikurangi dengan 8. Hasilnya 2,5263 atau 2,530. Baru masukkan ke dalam persamaan. Yaitu Y sama dengan A tambah BX. Kenapa tambah? Karena B-nya bernilai positif. Ya. Ya, jadi untuk menentukan persamaan bisa kita lihat dari nilai B yang didapatkan, bisa juga dari kurvanya, ya, bentuk kurvanya. Kalau nilai B yang kalian dapatkan itu bernilai positif, maka persamaannya ya Y sama dengan A tambah BX, ya. Masukkan nilainya, A-nya tadi berapa? 2,530. Ditambah B-nya tadi berapa? 1,053. Astagfirullah, kena rotate.
Sorry. Oke. Ya, jadi mana nih tadi? Ini ya. B-nya 1,0053 baru X. Nah, tapi penyelesaiannya tidak sampai di sini ya, baru sampai setengah perjalanan. Nah, ini baru persamaan yang kita dapatkan, yaitu Y sama dengan sekian. Nah, kemudian nanti itu ada soalnya, misalnya perkirakan ini, misalnya ya, perkirakan volume penjualan, ya, prediksikan volume penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan itu 10 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat di tabel kan tidak ada yang nilai 10 biaya promosinya, toh? Nah, tapi disuruh prediksi. Perkirakan berapa kira-kira volume penjualannya kalau biaya promosinya itu 10 juta. Ya. Nah, caranya masukkan makin nanti nilainya itu X. X itu yang 10 juta toh? Ini. Biaya promosi itu X kan? Cocok Mi? Ya. Nah, masukkan makin itu nilainya 10 ke dalam persamaan ini. Jadi Y Y sama dengan 2,530 tambah 1,053X. Nah, masukkan ini nilai X-nya yang masukkan yang nilai 10 tadi ke X ini. Jadi tinggal dikali 10 ya. 2,53 ditambah 1,053 kali 10. Nah, kemudian ini dulu yang diselesaikan, yang perkalian dulu. Jadi tulis kembali 2,53 lalu tambah hasilnya ini. Hasilnya adalah 10,53. Baru tambahkan Mi dengan 2,53. Hasilnya 13,06 dalam ratusan juta. Ya, perhatikan tadi di tabelnya dalam ratusan juta. Berarti hasilnya ini Y kalian kali dengan 100 juta. 13,06 kali 100 juta. Hasilnya 100 juta liter. Hasilnya berapa itu? Kalau 13,06 kali 100 juta liter. Berapa hasilnya itu? Ya, kalkulator berapa? Koma 06 kali 100 juta. Berapa ini? 1 M ya? 1 M 306 juta liter. Wih, banyaknya. Jadi kok biaya promosinya 10 juta rupiah, berarti volume penjualannya diprediksikan itu sebesar 1 M miliar. 1 miliar liter maksudku, ya. 1 miliar liter lebih begitu. Bisa dipahami? Ya. Ya. Jadi regresi ini ya, teori regresi ini bisa kalian gunakan dalam pembuatan aplikasi yang yang biasa penerapannya dalam bentuk prediksi-prediksi, ya. Nah, lanjut korelasi linear. Ya, kalau tadi regresi, sekarang korelasinya lagi. Ya, jadi ada namanya koefisien korelasi, ya, yaitu ukuran hubungan linear dari variabel X dan variabel Y. Nah, itu disebut dengan nilai R. Kita simbolkan dengan nilai R, koefisien korelasi, ya. Nilai R itu berkisar antara +1 sampai -1. Ya, enggak sama kayak kemarin peluang. Berkisar antara berapa kalau peluang? Nilai peluang berkisar antara nilai berapa? 0 sampai 1. Nah, kalau korelasi, ya, koefisien korelasi nilainya itu dari -1 sampai 1. Ya, jadi bukan dari 0, tapi dari -1 sampai +1. Nah, nilai R yang positif itu ditandai oleh nilai B yang positif. Ya, jadi nilai R kita positifkan kalau nilai B-nya positif. Nilai R negatif ditandai oleh nilai B yang negatif. Jadi nilai R dipengaruhi oleh nilai B. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kurvanya menurun kan berarti B-nya minus ya. Nah, maka R-nya sama dengan -1. Nah, kalau kurvanya naik, B-nya positif kan, berarti R-nya +1. Nah, kalau seperti ini, tidak ada trennya, dia menyebar, ya, enggak bisa kita tahu dia naik atau dia turun.
Nah, maka disebut R-nya sama dengan 0. Tidak ada korelasi linearnya. Ya, linear itu garis lurus, ya, linear. Nah, seperti itu. Nah, kemudian oh ini tepat satu. Coba kita lihat ini trennya. Ini pas di dalam line-nya ya, kurva line-nya, titik-titiknya maksudku. Data-data yang ada di titik-titiknya ini itu pas di dalam garisnya, maka dia dikatakan -1. Ini juga pas di titiknya semua, nilai titik-titik yang ada di kurvanya, maka dikatakan 1. Nah, kalau dia seperti ini, titik-titiknya cuma mendekati saja garisnya atau trennya, maka disebut R mendekati +1. Ya, berarti antara 0 sampai 1, begitu ya, mendekati 1, tapi tidak pas 1. Ya, kalau dia begini, titik-titiknya pas di garis, berarti R-nya pas 1, ya, tidak lebih tidak kurang. Nah, kalau seperti ini lagi, naik di trennya, tapi terlalu banyak data yang menyebar, ya, terlalu banyak, terus tidak pas di garisnya. Nah, berarti R-nya sudah pasti positif, tapi R-nya itu mendekati 0, dia mendekati ke 0. Ya, jadi kalau kalian gambarkan dalam bentuk garis seperti ini, R-nya positif tapi mendekati 0, berarti antara 0,5 sampai 0, ya. Kalau yang ini tadi 0,5 sampai 1, ya, karena mendekati 1. Nah, kemudian ini kalau yang kurvanya turun tapi nilai datanya tidak pas di dalam kurva garisnya, maka dikatakan R mendekati -1. Ya, mendekati -1. Berarti -0,5 sampai -1. Kalau begini, banyak data yang menyebar, tapi tidak ada yang pas di tren menurunnya, maka R minusnya mendekati 0. Berarti antara -0,5 sampai 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dari nilai R. Ya, jika nilai R mendekati +1 atau mendekati -1, maka variabel X dan Y itu memiliki korelasi linear yang tinggi. Jadi kalau mendekati nilai R-nya mendekati +1 atau mendekati -1, ya, maka korelasi linearnya dikatakan tinggi. Berarti yang mana? Yang ini. Mendekati 1 dan mendekati -1. Nah, berarti ini dikatakan korelasi linearnya tinggi. Terus nilai R sama dengan +1 pas 1 dan atau R-nya pas -1, maka X dan Y dikatakan korelasi linear sempurna. Nah, ini yang sempurna tadi. Ini, ya. Titik-titiknya itu pas di dalam kurva garisnya. Nah, jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki korelasi. Ya, jadi korelasi itu hubungan, tidak memiliki korelasi atau hubungan linear dalam kasus R